waduh, kalau udah beberapa kali dia janji tuh ya kayak udah nggak percaya sih Pak. Iya. Ya memang Karena udah pesan sengaja supaya para korban ini lelah gitu Pak ya. ya diulur-ulur waktunya lah begitulah. Ya, Pita Story tinggal di Pesing Garden. Kerugian DP yang sudah saya setorkan ke CP Kesa Al Mansur itu sekitar 150 juta. Bukan sekitar, tapi 150 juta. 150 juta. Sesuai dengan bukti transfer dan kemudian kwitansi. Ya. Ya karena di belakangnya ada Ustadz Yusuf Mansur mungkin ya. Fatur itu Mansur. Jadi yang bikin kita tertarik. Kemudian berapa uang yang sudah dipulangkan setelah permasalahan tersebut di take over Yusuf Mansur. Nah, sudah ada 13 kali pengembalian. Jadi sudah ada 13 kali pengembalian, kurang lebih totalnya sekitar 22 juta. Iya sih. Iya. 13 kali pengembalian itu hanya Iya. apa? Iya, karena ada yang dibagi-bagi. Yang dibagi-bagi yang lain. Jadi misalnya pengembalian Yusuf Mansur ada misalnya saya lihat tadi ada 75 juta misalnya begitu ya. Kemudian 75 juta itu dibagi-bagi secara persentase. Begitu. Hari ini saya dan 3 klien saya, sebenarnya 3 klien saya, cuman yang 2 kan setelah BAP pulang tadi, yaitu Pak Edi, kemudian Pak Lutwit, kemudian Pak Aktori. Ini hari ini diambil keterangannya selaku pelapor berkaitan dengan dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh CV Kaisa Al Mansur begitu Mas. Iya. Berarti jadi sudah dari banyak Ya, dari 22 klien yang memberikan kuasa kepada saya, beberapa hari yang lalu sudah diambil 2 keterangannya, terus kemudian hari ini dan mungkin di minggu depan mungkin akan diambil begitu. Oh Iya. oke. Jadi tidak hanya 25 saja, nanti akan ada berapa lagi? Seluruhnya dari 22 orang itu akan diambil keterangannya secara keseluruhannya gitu. Kemudian selanjutnya pihak lapor dibayarkan Pak. Iya, Baik. saksi. Ya. Kan ini ada gelombang baru Pak, korban baru yang kedua Pak. Nah, ini kan Iya. akan melakukan laporan juga Pak. Yang 8 orang itu akan melakukan pelaporan, tapi nanti setelah orang-orang itu siap baru kita bikin laporan nanti. Tapi itu masing-masing, tidak secara kolektif. Kalau ini 22 kan kolektif kemarin gitu. Pak bisa perkenalkan Pak, korban di samping Bapak ini namanya siapa Pak? Korban di samping saya adalah Pak Aktori. Beliau adalah korban juga. Kemudian mungkin lebih jelasnya tadi ditanya berapa DP yang sudah disetorkan, terus kemudian apakah perumahannya ada. Beliau sudah menjelaskan. Silahkan dijelaskan Pak. Baik Pak, sudah dijelaskan Pak, berapa kerugian yang diminta atau DP yang sudah disetorkan? Iya. Saya Pita Story tinggal di Pesing Garden. Kerugian DP yang sudah saya setorkan ke CP Kesa Al Mansur itu sekitar 150 juta. Bukan sekitar, tapi 150 juta. 150 juta. Sesuai dengan bukti transfer dan kemudian kwitansi. Ya. Pak Anton, Pak siapa? Apit Aktori. Apit Anton ya? Iya. Apa yang jadi latar belakang Pak Anton tertarik itu Pak? Ini membeli rumah di sini tanpa mereka secara detail legalitas tersebut. Iya. Yang membuat tertarik. Yang membuat tertarik ya karena harganya nggak murah sih, lebih dekat dengan Jakarta satu. Nah di belakang ya lokasi
sama syaratnya nggak terlalu ribet. Dua, yang ketiganya itu ya karena di belakangnya ada Ustadz Yusuf Mansur mungkin ya, Fatur Yusuf Mansur. Jadi yang bikin tertarik, kita tertarik. Iya. Ya betul. Ya, jadi perlu saya tambahkan tadi kalau di dalam BAP Pak Aktorik mengatakan kenapa itu tertarik. Satu, oleh Haji Amanah atau Arab atau orangnya sudah diajak puter-puter ke proyek-proyek yang sebelumnya, jadi tahap sebelumnya. Terus kemudian yang menjadi daya tariknya lagi adalah Haji Amanah atau Arab ini mengatakan bahwa CP tersebut miliknya Ustadz Yusuf Mansur begitu. Oh begitu Pak ya? Iya, iya. Nah ini kan Yusuf Mansur pernah berjanji Pak memberikan pemilihan dari korban. Ini untuk Pak Aktorik sendiri masih berupaya untuk berharap menjadi atau tetap kita lanjutkan ke proses hukum Pak. Oh, untuk saat sekarang Pak kayaknya lanjut ke proses hukum aja ya Pak ya. Saja kali ini Iya. sudah tidak percaya lagi dengan Betul. Iya. Iya. Jadi perlu saya jelaskan tadi di sana Bapak sudah DP-nya berapa? Pak Aktorik mengatakan DP-nya 150 juta sudah disetor sesuai dengan alat bukti transfer kemudian kwitansi. Kemudian berapa uang yang sudah dipulangkan setelah permasalahan tersebut di take over Yusuf Mansur. Nah, sudah ada 13 kali pengembalian. Jadi sudah ada 13 kali pengembalian, kurang lebih totalnya sekitar 22 juta. Iya tuh. Iya. 13 kali pengembalian itu hanya 3 iya. 22 juta Pak? Iya, karena ada yang Dibagi-bagi. kan dibagi-bagi. Yang lain. Yang dibagi-bagi yang lain. Jadi misalnya pengembalian Yusuf Mansur ada misalnya saya lihat tadi ada 75 juta misalnya begitu ya. Kemudian 75 juta itu dibagi-bagi secara persentase. Begitu. Kalau Pak Aktorik sendiri kira-kira percaya Pak? Percaya nggak Pak yang kemarin yang kegiatan kaya raya, pamer, tabung ramalan Pak? Karena ini Pak kelihatan sekali kesulitan untuk mengembalikan kemudian ke bagaimana? Waduh, kalau udah beberapa kali dia janji tuh ya kayak udah nggak percaya sih Pak. Iya. Ya memang Karena udah pesan sengaja supaya para korban itu lelah gitu Pak ya? ya diulur-ulur waktunya lah begitulah. Ya Pak, kita sudah Bapak Pak, harapan kedepannya bagaimana Pak? Harapan kedepannya sampai teman-teman korban saya yang terakhir di BAP semuanya selesai, sampai ini kasusnya juga cepat selesai lah. Nanti untuk selanjutnya biar Pajak ini yang pegang kendali. Begini, saya hari ini mendampingi 3 klien saya. Saya memohon kepada yang terhormat Bapak Kapolri ya, Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia, terus kemudian Bapak Kapolda Metro Jaya, kemudian Bapak Direskrimum Polda Metro Jaya, berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh CV Kaisa Al Mansur ini. Saya minta kepada Bapak untuk memberikan atensi dan memerintahkan kepada penyidik yang memegang perkara ini agar segera bisa terselesaikan dan segera mendapat kepastian hukum begitu. Ya, hanya itu saja. Berharap karena kenapa saya berharap kepada Bapak Kapolri, kenapa saya berharap kepada Bapak Kapolda, kenapa saya berharap kepada Pak Diskrimum, karena orang-orang yang menjadi korban dari tindak pidana penipuan, dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh CV Kaisa Al Mansur, yang mana ownernya adalah saudara Amanah atau Arab ini adalah orang-orang
mohon maaf ini kelas ekonomi ke bawah dan mereka beli rumah untuk ingin ditinggali. Ternyata setelah mereka menyetorkan DP-nya dari tahun rata-rata itu menyetorkan DP-nya 2018 sampai 2024 ini tidak terrealisasi rumah yang dijanjikan. Bahkan diketahui bahwa tanah-tanah yang ditunjukkan itu bukan milik CV Kaisa Al Mansur atau Haji Amanah atau Arab tersebut. Sehingga sesuai dengan dokumen yang ada, baik itu transfer kemudian kwitansi, dengan jelas dan gamblang bahwa ini telah terjadi tindak pidana penipuan yang nyata begitu. Sehingga menurut hemat saya selaku lawyer tidak sulit ini untuk meningkatkan menjadi penyidikan dan selanjutnya dilimpahkan kepada kejaksaan dan selanjutnya dilimpahkan kepada pengadilan yang berwenang begitu. Terima kasih, hanya itu saja harapan saya. Kita cukup supaya pasti kepastian hukum yang dimaksud ini adalah pihak-pihak yang dapat tidak ditangkap dan para petani kita. Ya, yang terlibat dengan dugaan tindak pidana ini, baik itu Haji Amanah, kemudian pihak-pihak lain, termasuk juga sales-sales yang menawarkan kepada klien saya itu agar ditindak dengan tegas gitu. Baik, kita periksa. Terima kasih. Terima kasih.